Ishiyangingetu nomathemba. Logo-ge, lo yang mangalisa. Logo-ge, lo yang mangalisa. Mangibona intandane eyayihleli ngaphansi komthunzi. Lo yang mangalisa. Haw. Ngaybuza igama layo. Ayiphendulanga. Yabheka phansi yaze yakhala. Izinyembezi. Nomathemba wangishiya zele ngingedwa uNomathemba wangishiya. Oke, selamat sore dan selamat sore. Guys, di mana saya ada? Saya berada di Wisma Kedutaan Besar Indonesia di Harare di Zimbabwe. Saya di host oleh Pak Ambasador Bapak Dewa Made Sasrawan dengan istri Ibu Nana. Nah, sebetulnya saya kenal beliau ini udah cukup lama ya, cuma sepintas gitu. Sering kita ketemu di WTM, ketemu di ITB, ketemu dengan Raja Swedia. Nah, di Bali juga sering berinteraktif juga sering. Nah, temannya beliau ini juga ada beberapa temannya saya juga ya. Yang aneh bukan suka aneh. Surprising saya adalah Ibu Nana. Sebetulnya ini beliau adalah putri terkecil dari yang saya kenal dari dulu ya. Teman ayah saya itu Bapak Pastima. Bapak Pastima ini adalah Kadis Parda Bali. Ya, gitu. Nah, ini Pak Dewa, Swastiastu, Haji, apa kabar niki? Kena nggih. Dia pertama kali mengucapkan terima kasih banyak niki. Haji sudah bisa mau menampung saya niki selama saya ada di Harare dan mau membantu Titian dalam pengurusan visa dia. Bukan visa aja, yang memberikan banyak mengajak saya traveling kemana-mana, menunjukkan mengenai Harare semuanya, semua banget niki. Ada salam juga dari ibu saya, niki, Bu Nana, karena beliau ibu saya juga mengenal Pak Pastime, ya. Nah, Haji, saya ingin mengetahui sedikit siapa sih sebenarnya Haji Dewa niki. Tolong saya berikan dan supaya teman-teman saya di Bali dan Indonesia ini mengetahui siapa sih sosok besar duta besar Indonesia di Harare yang negara yang penuh dengan challenge. Jadi ada sudah Haji. Nggih, tiang napisane kalau tiang niku kuliah dulu di Fakultas Ekonomi. Udayana nggih. Terus tiang SMA di Singaraja. Jadi kalau teman niki di Bali jadi mix antara teman-teman di Singaraja ketika SMA, kemudian di Udayana juga. Tiang sendiri lahir di Singaraja dan besar sebagai anak yang keluarga dan berasal dari Pertemuan Seririt. Nah, tiang kemudian masuk menjadi diplomat niki mulai dengan jadi bergabung dengan Kementerian Luar Negeri tahun 86. Banyak karir, kemudian udah sebagai diplomat bertugas ke berbagai negara, dampingi Sarmiki, istri Nana, sudah sampai sekarang mungkin menjadi diplomat sudah 37 tahun, mau 38 tahun nih. Nah, untuk Mika makin penempatan di Afrika, sebelumnya pernah menjadi dubes di Swedia. Nah, Nike yang ketemu sama Haji di sana sebagai konsul kehormatan untuk Swedia. Nah, kemudian sebelumnya juga pernah menjadi wakil dubes di Inggris, di London. Nah, Nike lah, tapi sebagai latar belakang. Nanti yang sendiri juga senang sekali nih ketemuan sama Haji sebagai solo rider motoris. yang menurut yang Niki Haji adalah menjadi duta Indonesia untuk memperkenalkan Indonesia, meningkatkan people to people contact
Tiang sebagai dubes di Zimbabwe, di Harare, yang bertugas juga untuk Zambia, tentunya merasa senang dan bangga ya, ada nanti duta Indonesia untuk memperkenalkan Indonesia dengan melalui Motorrider. Nah, tentunya Tiang dan keluarga dengan senang hati menerima Ricky, dan nanti juga tentunya dengan teman-teman dari KBRI Harare juga pasti senang ini. Satu hal mungkin karena Tuh Haji dari Bali bergerak di bidang pariwisata, kunjungan Tuh Haji ke sini itu sudah pasti akan memberikan satu nilai lebih lah buat Tiang Ricky untuk mempromosikan Indonesia, dan khususnya juga untuk bagaimana meningkatkan kerjasama pariwisata antara Zimbabwe dan Indonesia. Terus saya hampir seminggu 10 hari saya sudah di sini. Saya lebih banyak mendalam mengenal Tuh Haji Niki sekarang. Saya melihat Anda ini seorang sosok yang sangat terbuka ya, dengan spirit yang ingin melakukan sesuatu yang baru ya, menempuh dengan semua tantangan ini. Gaya komunikasinya spesial lah bagi saya ya. Saya sedang dengan orang yang sangat terbuka dan punya gaya tersendiri, sehingga aktif ya, mengenal di dunia lingkungan itu ya. Spesialnya sekarang ini menjadi duta besar di sini ya. Potensi yang ada di Zimbabwe ini kan bukan main ya sebetulnya ya. Nah, mudah-mudahan kerjasama Indonesia dan Zimbabwe ini bukan berjalan dengan baik. Kira-kira kira-kira sehabis menjadi duta besar di sini, nah, kira-kira apa nih yang ingin Tuh Haji lakukan kemudian Ki? Ini sudah pasti penugasan sebagai duta besar nih kan, kalau dari segi Tiang nih adalah penugasan yang memang profesi yang kita lakukan seharusnya tidak pernah berhenti ya. Karena kita kan menjalankan diplomasi, hubungan antar bangsa gitu ya. Jadi dimanapun kita bertugas atau ditempatkan, profesi ini sebenarnya bisa dilakukan gitu. Dan tentunya nanti kalau Tiang sudah selesai penugasan di sini, nanti kalau kembali ke Indonesia, Tiang punya semacam keinginan lah gitu, untuk, karena dari sejak kuliah di Fakultas Ekonomi tahun 86 sudah sampai sana merantau nih kemana-mana. Jadi kalau memang ada kesempatan Tiang ingin pulang ke Bali, menyumbangkan pengalaman Tiang, pemikiran Tiang untuk membangun Bali, membangun pariwisata Bali, membangun masyarakat Bali, untuk bisa lebih mudah-mudahan pengalaman Tiang ini bisa juga membuat ikut memajukan Bali. Nah, khususnya nanti di bidang kerjasama pembangunan, di bidang perlindungan lingkungan hidup, dan bagaimana dengan komparasi dari pengalaman Tiang berbagai masyarakat di dunia niki, ada hal-hal yang Tiang pikir atau Tiang perkirakan bisa Tiang sumbangkan untuk membuat kita lebih resilient, kita lebih modern, kemudian khususnya untuk generasi muda yang mana kita penuh tantangan dengan digitalisasi. Nah, niki mudah-mudahan Tiang bisa punya kesempatan untuk nikah. Jangan sampai ini Tuh Haji buat selalu di dalam hidup itu ada tantangan hidup. Ya, supaya spirit itu terus berkembang terus. Ini makin Tiang bertanya kepada Ibu Demun kan. Bu Nana, kira-kira gimana menjadi entar dulu sebelum menjadi pertanyaan saya menuju ke sana, pertanyaan saya adalah ceritakan sedikit background Bu Nana ini ya. Saya dengar Bu Nana kayaknya dokter ya. Tapi sebentar ini nggak aktif jadi dokter gitu ya. Ya, coba ceritakan dulu. Dia juga sama, lahir besar di Bali, sampai selesai sekolah lahir di kedokteran di Udayana sampai selesai, kemudian bekerja kurang lebih 1,5 tahun, terus kemudian kami menikah tahun 88, sehingga yang tahun 89 pindah ke Jakarta karena Ki Dode kan di Jakarta.
Di Jakarta juga masih praktek sempat Aha. ya. Kemudian karena akan bertugas ke New York tahun 90, yang pulang melahirkan anak pertama terus ikut ke New York. Ya. Jadi karena memang satu dari sisi pemerintah Indonesia, kita sebagai studi diplomat Indonesia tidak boleh bekerja di luar negeri. Yeah. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua adalah karena memang profesi dokter itu tidak mudah dibawa kemana-mana. Jadi kalau kita dididik di suatu tempat, ya paling ideal itu ya bekerja di tempat itu. Kalau dididik di Indonesia ya bekerja di Indonesia. Karena kalau harus bekerja di tempat lain itu akan harus melalui satu seri ujian dan lain sebagainya. Tapi Titiang tidak putus asa, sempat di New York juga sekolah 1 tahun di New York University mengambil healthcare management. Kembali ke Indonesia tahun 94, akhirnya bekerja di pharmaceutical company, punya Abbott Pharmaceutical Company selama 2 tahun. Jadi memang sebagai istri diplomat Indonesia, kita memang ya katakanlah tidak dibolehkan bekerja di luar negeri, itu satu kendala. Yang kedua, sekolah bisa, tapi itu pun juga akhirnya on and off karena ya situasi petugas, pindah suami tugas dan lain sebagainya. Keluarga mungkin ya, Pak Pastima ya, saya kenal dari lama sekali sudah ya. Tapi lama juga nggak pernah berhubungan dengan Pak Pastima semenjak beliau udah tidak di Sparda kan ya. Lebih dekat Pak Pastima itu dengan ayah saya sebetulnya ya, sama ibu saya. Waktu saya tanya ibu saya, ini ya putranya Pak Pastima nih. Oh, saya kenal dengan beliau dengan baik. Rupanya sering diajak promosi keliling dunia ini rupanya. Ya, jadi itu. Dan kedua juga saya kenal saudara-saudaranya sedikit ya. Mungkin beda umur aja. Saya dengan Heru ya, mungkin ya Heru. Saya kenal beberapa saat gitu ya. Coba ceritakan mengenai berapa keluarga, berapa putra putri, berapa cucu punya kalau sudah adanya. Kalau dari saudara kandung ada 4. Kalau dari kami ada 3 anak perempuan, ya. 1 tinggal di Bali sudah berkeluarga, punya anak 1, jadi cucu baru 1 tuh. Kemudian yang kedua sudah menikah juga di Stockholm, Swedia. Belum ada anak. Yang ketiga juga semakin kuliah di Uppsala University di Swedia ya. S2. Ya. Cuma jadi 3 laki-laki, perempuan semuanya. Belum ada cucu. 1 cucu laki. Ya, jadi laki. Cucunya laki. Ya. Di Uppsala sekarang dia. Yang cucu di Bali. Di Bali ya. Di Bali. Yang nomor 3 yang di Uppsala. Uppsala ya. Oke. Jadi Pak Dewa kan pernah tugas di mana-mana nih ya, pernah di New York ya, pernah di Hong Kong, pernah di Swedia, Stockholm, di London ya. Nah sekarang dapat di Harare nih, gimana nih perbedaannya? Sangat jomplang sekali. Kalau dari segi Napi, dari segi Tiang ya, sebagai diplomat dan juga Niki pendampingnya sebagai pendamping, kita merasa blessing sekali dapat penempatan di Afrika nih, bahwa punya kesempatan bertugas di sini, dan ini adalah penempatan yang buat Tiang di samping Napi. Kenapa Tiang katakan fortunate nih, karena kita mendapatkan kesempatan untuk bertugas di negeri niki dan yang kedua bahwa Afrika yang kita temukan niki sebenarnya sangat nyaman untuk kita tinggal, sangat nyaman kita bekerja untuk kita melakukan pekerjaan, makanya yang sangat senang. Dan yang kedua, dari semua penempatan yang sudah kami lalui, dengan punya kesempatan bertugas di Afrika dan khususnya di Harare ini menjadi komplit. Jadi penempatan pertama kami mulai dengan sebagai diplomat muda di New York, bekerja untuk Indonesian Mission to UN. Jadi
kita bekerja dengan perwakilan PBB kan, sebagai perwakilan di PBB. Ini tentunya sebagai diplomat muda sangat menantang gitu. Kemudian yang kedua, yang penempatan di Hong Kong. Nah, di Hong Kong ini juga mendapatkan tantangan yang sangat sangat baik nih untuk dalam karir Nike, karena kami penempatan di Hong Kong sebelum Hong Kong itu handover kepada dari Inggris kepada Cina, dan kemudian juga ada krisis ekonomi tahun 98 ini kan. Jadi kami di Hong Kong dari tahun 96 sampai dengan tahun 2000. Dan kemudian habis itu pulang ke Jakarta, kemudian ditempatkan menjadi staf atau diplomat di London. Nah, di London kami mendapatkan kesempatan untuk promosi sebagai wakil duta besar, dan kemudian sempat menjadi chargé d'affaires atau kuasa usaha dan interim, karena Pak Marty sebagai dubes waktu itu pindah ke New York. Nah, kemudian pulang menangani negara-negara Eropa. Waktu itu ketemu Atu sebagai konhor untuk Swedia. Dan setelah itu penempatan juga ke Swedia, menjadikan penempatan di menangani Eropa itu menjadi komplit nih. Nah, dengan pengalaman seperti itu, expose ke Amerika, expose di Asia, khususnya dari Hong Kong vis-a-vis China, kemudian ada exposure ke Inggris, udah itu ada exposure ke Nordic countries. Nah, sekarang ke Afrika niki benar-benar satu blessing, karena perjalanan kami menjadi komplit ya. Dan di sini juga kita bisa memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara Afrika, khususnya Zimbabwe dan Zambia yang menjadi wilayah kami. In a nutshell, Harare niki karena dia di ketinggian, udaranya sangat bersih. Itu juga kalau musim hujan seperti sekarang dia hijau. Walaupun musim kering dia kering. Dan dengan alam seperti ini kita bisa menikmati hidup, kualitas hidup yang sehat sebenarnya. Apalagi di Harare ini ada memiliki spesies burung lebih dari 300 spesies yang ada di lingkungan Harare. Kami sendiri punya menikmati, ada punya burung merak dan sebagainya. Jadi kita ada perkunjungan berbagai macam burung yang mungkin kalau kita pulang kembali ke Indonesia, ini yang kita akan miss ya. Dan ini Pak Dewan jangan lihat ini kan challenge untuk Pak Dewan ini kan besar sekali sebetulnya. Sekarang Afrika kan sedang bergejolak nih, mau merubah diri lah ya. Yang lihat baca-baca di news itu mereka mau meniru Indonesia, menghilirisasi dan sebagainya, mau bekerja sama dengan negara-negara yang setara dengan kita juga ini. Apa ini challenge yang cukup menjadi tantangan, Pak Dewa? Sebenarnya Nike adalah tantangan yang utama gitu. Utama dalam artian bagaimana dinamika politik dan geopolitik Afrika ini bisa menjadi opportunity buat kita. Nah, opportunity-nya selalu ada. Pertama, kalau tadi Tuh Haji bicara soal hilirisasi. Nah, hilirisasi di Afrika niki hampir semua Afrika khususnya Zimbabwe, Zambia. Kalau kita bicara DRC, kemudian kita bicara Namibia, kita dikaitkan sama Botswana, kemudian ada Malawi, dan niki semua negara yang sangat kaya dengan mineral. Dan semua negara di sini sekarang sedang melakukan proses hilirisasi. Dalam artian bahwa mereka niki sudah mengeluarkan satu ketentuan atau undang-undang untuk hilirisasi, sama seperti di kita. Nah, tantangannya adalah bagaimana mencari investornya. Dan kita sekarang sebagai Indonesia kita punya kesempatan bagus karena kita punya pengalaman hilirisasi, khususnya di sektor tambang. Nah, ini memang dia menjadi tantangan, how to make it happen. Tapi juga itu adalah bagi kami niki bagaimana membuat tantangan itu menjadi opportunity. Nah, opportunity sudah terkenal jelas dan kami sudah coba niki dalam hal ini, dan kebetulan ada sudah ada kunjungan Pak Menko Maritim di awal tahun niki, bulan Januari, dan Astungkare pada akhir
November ada sudah satu perusahaan swasta yang memang mau mulai mengadakan kerjasama ya, untuk hilirisasi niki. Dan niki akan dimulai dengan survei, kemudian identification, dan kemudian nanti exploration. Nah, setelah proses ini komplit, nanti rencananya kedua perusahaan niki, perusahaan Indonesia ini bekerja sama, kita sama-sama untuk mencari investasi, melakukan processing. Dan kalau khusus untuk critical mineral yang kita akan proses, kan kita menjadi prioritas. Prioritas kita adalah bagaimana kita mencari satu bahan baku untuk mendukung produksi elektrikal maupun baterai for elektrikal. Nah, kita kan punya nikel, tapi kita membutuhkan litium. Nah, negara seperti Zimbabwe ini kan penghasil litium 5 besar di dunia, dan mereka bersedia untuk bekerja sama dengan, berharap bukannya bersedia, mereka berharap bisa bekerja sama dengan Indonesia. Dan inilah yang akan menjadi peluang sangat besar untuk kita. Dan sekali lagi banyak dinamika yang menjadi tantangan, tetapi kami lihat bahwa dinamika itu sebenarnya memiliki satu potensi untuk dikerjasamakan. Tantangan utama memang adalah bagaimana financingnya. Itu kita dari pengalaman Tiang di sini selama kurang lebih 5 tahun, bahwa hal itu bisa diatasi sekiranya nanti kita mengikuti beberapa hal yang sudah dilakukan oleh beberapa investor. Nah, di sini investor di sini juga bukan hanya ada Cina, tetapi juga ada dari Australia yang sudah melakukan kerjasama niki, dan ada juga dari negara seperti Inggris. Nah, niki kita punya peluang, dan di samping itu kita juga punya peluang untuk mengekspor produk-produk kita, ya, khususnya kita punya ekspor minyak sawit. Jadi sama seperti Indonesia, mereka juga butuh minyak goreng. Dan ini besar sekali peluangnya, ya, apalagi dengan ada dinamika ekspor sawit kita ke Eropa, Afrika akan menjadi alternatif. Yang paling penting, Afrika niki akan menjadi negara dalam mencapai tahun 2050, penduduk Afrika ini kan mencapai 2 miliar. Dan itu akan lebih dari 50% itu adalah angkatan muda. Dan ini akan menjadi middle class-nya Afrika, dan itu akan menjadi peluang buat kita untuk bekerja sama. Dan ini yang kita harus antisipasi. Kondisi geopolitik itu dia akan selalu demikian, ya. Tapi kita melihat bahwa negara-negara di sub-Sahara ini, termasuk Zimbabwe, dia negaranya menuju proses demokratisasi yang dia akan semakin stabil. Harus stabil. Jadi kalau kita lihat perkembangan sampai dengan saat ini, maka mungkin setelah 2 pemilu lagi mereka itu akan mencapai satu kondisi ideal. Generasinya pasti berganti, dan mereka pasti punya komitmen untuk berdemokrasi, dan mereka adalah generasi yang sudah milenial dengan generasi Z memimpin negara ini, dan itu akan menampilkan satu postur negara yang akan berbeda. Nah, sekarang sudah cukup baik kondisinya, dan kita akan memulai, mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita punya satu kerjasama yang well established di Zimbabwe ini. Saya harapkan yang dilakukan oleh Pak Dubes, Pak Duta Besar Indonesia akan berhasil. Mudah-mudahan kerjasama ini segera terwujud, ya. Mulai orang-orang Indonesia, pengusaha Indonesia bisa berinvestasi kemari atau bekerja sama dengan Zimbabwe. Potensinya saya lihat besar sekali yang bisa dilakukan. Juga kepada Bu Nana, selamat bertugas di sini mendampingi suami. Terima kasih. Sukses besar. Semoga perjalanan lancar, tuh. Sukses.